Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang persiapan ujian akhir sekolah, yaitu mata pelajaran PAI. Kita akan membahas soal tryout yang ada diberikan oleh Dinas Pendidikan Korwet Duren. Langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 1, wala antum abiduna ma a'bud. Perhatikan salah satu ayat Quran surah Al-Kafirun berikut ini. Lafaz di atas merupakan Al-Quran surat Al-Kafirun ayat ke. Baik anak-anak, kalau untuk menjawab soal seperti ini kita harus hafal terlebih dahulu ya surah Al-Kafirun. Jadi kalau kita urutkan dari yang pertama, yang di sini surah Al-Kafirun ayat yang pertama itu bunyinya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Nah, jadi yang tepat adalah yang ketiga. Oke, untuk kisi-kisi nomor 1 itu kalian harus hafal surah Al-Kafirun. Nomor 2, surah Al-Kafirun menempati urutan yang ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Arti kata dari Al-Kafirun adalah, kalau kita sudah belajar, kita akan pasti bisa menjawab pertanyaannya. Al-Kafir artinya adalah orang-orang kafir. Ya, nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Lakum dinukum waliyadin. Arti atau terjemahan dari ayat di samping adalah lakum, itu artinya adalah untukmu, dinukum agamamu, waliya dan untukku, dini agamaku. Jadi yang tepat adalah yang T. Nah, tingkat-tingkat ya anak-anak ya. Lakum dinukum waliyadin itu artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, soal yang keempat. Perhatikan ayat di bawah ini. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat yang bergaris bawah, artinya yang ini ya, terdapat mim mati. Ya, betul, ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya harus jelas. Hukum tajwid yang terdapat pada lafaz yang bergaris bawah adalah, kalau di sini hukum mim mati itu pasti ada 3 ya. Yang pertama ada idhar syafawi, ada idgham mimi, ada idgham mithlan, yang ketiga ada ikhfa syafawi. Jadi kalau ada yang mad di sini itu berarti tidak boleh dipilih ya. Yang C dan yang D tidak boleh dipilih karena tidak masuk dalam ada mim sukun. Nah, yang masuk dalam ada mim sukun itu adalah idhar syafawi dan ikhfa syafawi kalau didasarkan pada pilihan ataupun bacaan di ayat di atas. Nah, sekarang kita analisis mim mati bertemu dengan huruf ain, itu pertanyaannya. Sekarang kalau ikhfa syafawi itu adalah mim mati bertemu dengan ba saja. Jadi ikhfa syafawi itu hurufnya ada 1, hanya ba. Oleh karena itu jawaban yang tepat karena ini mim sukun atau mim mati bertemu dengan ain ba. Jadi jawabannya adalah idhar syafawi. Oke, yang kelima. Baca dan cermati ilustrasi di bawah ini. Yosef bin Ridwan adalah sahabat meski berbeda agama. Nah, ini salah satu dari sikap atau perilaku dari surah Al-Kafirun ya. Jadi kita boleh toleransi antar agama, tetapi dalam hal sosial saja, tidak untuk dalam hal keagamaan. Baik, langsung saja kita bahas lagi. Mereka sering belajar dan bermain bersama. Pada hari Jumat sepulang sekolah, mereka sepakat untuk mengerjakan tugas prakarya yang diberikan oleh gurunya. Ridwan lupa kalau hari Jumat sepulang sekolah, dia harus mempersiapkan diri untuk sholat Jumat. Sedangkan Yosef sudah menunggu di rumahnya. Dari ilustrasi di atas, sikap Ridwan sebaiknya A. Menyuruh Yosef pulang. Nah, ini tidak boleh dipilih ya. Kenapa? Karena tidak sopan. B. Mengajak Yosef untuk sholat Jumat. Nah, ini tidak boleh juga. Kenapa? Karena kita tidak boleh memaksakan
agama lain untuk ikut dengan agama kita, jadi yang B juga tidak tepat. C itu membatalkan janji membuat prakarya dengan Yosef. Nah teman-teman, kalau sudah berjanji itu harus ditepati, jadi membatalkan janji secara sepihak tidak bagus juga, jadi yang C itu tidak bisa dipilih. Nah yang T, meminta Yosef untuk menunggunya selesai sholat Jumat. Jadi di sini kita bisa toleransi tetap mengerjakan prakarya sehabis sholat Jumat. Nah itu teman-teman, jadi toleransi itu sangat indah sekali. Nomor 6, perhatikan penggalan ayat berikut ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam penggalan surah Al-Maidah ayat 2 di atas adalah, nah di sini kita ini ya buat clue. Jadi teman-teman, nanti kalau ada kata ta'awanu itu artinya adalah tolong menolong ya. Jadi ta'awanu itu adalah tolong menolonglah gitu ya. Tapi supaya kita ingat, kita tulis saja tolong menolong ya. Nah kemudian birri itu artinya kebaikan. Kemudian watakwa itu artinya adalah takwa ya. Jadi di sini harus kita tiga kata tadi kita ingat-ingat. Ta'awan artinya tolong menolong, biri artinya kebaikan, takwa artinya takwa. Nah jadi kalau kita sudah berhasil mengingat tiga kunci kata kunci tadi, kita cocokkan dengan ABC-nya. A, perintah untuk berpikir. Nah tapi tidak ada yang kita bahas karena kata yang kita ingat adalah hanya tolong menolong, kebaikan dan takwa. Jadi yang A ini pasti tidak jawabannya adalah salah. Yang P, perintah tentang sholat dan berkurban. Bagaimana teman-teman, salah benar? Ya betul, salah. Yang C, perintah untuk tidak berbuat dosa dan permusuhan. Nah salah juga ya. Nah, untuk yang D, perintah agar tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jadi ada kata kuncinya tolong menolong, kebaikan, takwa. Jadi kita jawabannya adalah yang T. Nah, baik, selanjutnya yang nomor 7. Perhatikan penggalan surah Al-Maidah ayat 3 berikut ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Arti dari lafaz yang bergaris bawah pada penggalan ayat di atas adalah warodi itu rodi apa kira-kira anak, dan telah aku ridhoi ya betul. Nah sekarang selain itu nanti kalian juga harus ingat ini adalah akmaltu menyempurnakan, atmamtu telah kucukupkan ya, nikmati nikmatku. Islam itu ya, Islam dinan itu agama. Nah jadi kita hanya harus menghafal beberapa penggal saja, beberapa berdasarkan kata ya, kita hafal per kata saja. Baik, next nomor 8. Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa hari akhir pasti terjadi. Pada hari akhir semua makhluk akan mati. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran surat hari akhir ini itu ada beberapa suratnya, ada surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah ya. Di sini kita pilih yang P, Al-Qari'ah. Nomor 9, perhatikan tabel berikut. 1. Yaumul Mahsyar, itu A, hari perhitungan amal. 2. Yaumul Hisab, B, hari kebangkitan. 3. Yaumul Ba'ats, hari berkumpul. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pasangan nama akhir beserta artinya yang tepat adalah, nah ini sedikit trik ya teman-teman, untuk mengerjakan soal yang seperti ini itu kita tidak perlu membaca pernyataannya secara menyeluruh langsung, tapi kita langsung membaca perintah soalnya. Contohnya perhatikan tabel berikut. Nah kita berjati, kita nggak perlu ini dulu, nggak perlu fokus ke tabelnya, tapi langsung ke perintahnya. Pasangan nama hari akhir beserta arti yang tepat menunjukkan pada kolom. Nah jadi di sini kita diminta untuk mencocokkan ya, mencocokkan. Nah, kalau yaumul mahsyar itu betul nggak hari perhitungan amal? Nah sekarang kita lihat pilihan yang A, 4T. 4 itu yaumul jasa ya, di sini yaumul jasa. D ini hari pembalasan, jasa pembalasan ya, betul. Nah ini betul, tapi ini kita cross check dulu. 3C yaumul ba'ats, hari berkumpul. Nah padahal teman-teman artinya apa yaumul ba'ats itu?
hari kebangkitan. Jadi 3C salah ya, yang ini salah. 2B yaumul hisab, hari kebangkitan. Nah, yaumul hisab itu apa teman-teman arti sesungguhnya? Hari perhitungan ya. Jadi yang 2B juga kurang tepat. Yang 1A yaumul mahsyar, hari perhitungan amalnya. Salah ya teman-teman ya. Yang betul adalah yaumul mahsyar itu hari apa? Hari berkumpul. Jadi ya sudah tepat. Jawabannya adalah yang 4D. Kita pilih yang A. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, langsung pernyataan tentang hikmah beriman kepada hari akhir ditunjukkan pada nomor hikmah beriman pada hari akhir. Nah, iman itu apa teman-teman? Percaya. Nah, kira-kira kalau kita percaya tentang datangnya hari akhir, itu hikmahnya apa? 1, 2, 3. 1. Bertambah yakin akan kebesaran Allah. Ya, ini boleh ya. Kita contohkan dulu. 2. Selalu merasa takut dalam menjalani kehidupan. Nah, maksudnya itu adalah takut melakukan dosa. Nah, ini masih ragu, kita biarkan dulu. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. Nah, ini boleh juga ya. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah 1, 3, dan 4. Nah, kenapa yang nomor 2 itu tidak tidak kita pilih? Karena kurang lengkap pernyataannya. Kalau seandainya dilengkapi selalu merasa takut berbuat dosa, itu baru jawaban yang tepat. Tapi kalau merasa takut dalam kehidupan, nanti kalau kita merasa takut teman-teman, hidup kita jadi gelisah ya. Padahal kita tidak boleh gelisah ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Untuk memperkuat iman, kita diwajibkan meyakini dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan. Salah satu cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal nama-namanya yang tersebut dalam Al-Quran. Nama-nama Allah yang baik dan indah disebut, nah ini pasti sudah familiar. Apa anak? Asmaul Husna. Asmaul itu asma adalah nama-nama al-husna yang baik dan indah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Contoh sikap meneladani Asmaul Husna As-Somad ditunjukkan pada nomor As-Somad. As-Somad itu apa artinya? Yang maha dibutuhkan atau tumpuan harapan ya, yang maha di tempat bersandar, jadi maha dibutuhkan. Nah, kira-kira yang mana yang sesuai? 1. Ali selalu berpikir dan berdoa kepada Allah setiap proses sholat. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah artinya apa anak-anak? Kita butuh kepada Allah. Jadi yang satu ini boleh ya. Zakia mendahulukan mengerjakan tugas daripada bermain. Nah, kalau mendahulukan itu nanti sikap al-muqaddim ya. Selama berusaha berlatih untuk mengikuti lomba pidato, membantu temannya menghafalkan perkalian. Nah, membantu temannya menghafalkan perkalian. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 4. Nah, ini membantu ya. Kita harus membantu orang. Nomor 13. Seluruh makhluk di dunia ini hidup, bergerak, dan mati atas kuasa dan ketentuan Allah. Semua peristiwa yang terjadi di dalam sekitar kita terjadi sebencana. Semua peristiwa yang terjadi dalam sekitar kita seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami juga atas izin Allah. Tugas manusia adalah berusaha melakukan amal kebaikan dan menjaga kelestarian alam sekitar kita. Ilustrasi di atas menerangkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, jadi ketentuan itu adalah tentang takdir. Al-Muqtadir. Kalau Al-Muqaddim artinya mendahulukan ya. Jadi di sini mendahulukan. Al-As-Samad yang dibutuhkan ya. Kalau Al-Baqi yang maha kekal. Nah, jadi Al-Muqtadir yang berkuasa. Ini kata kuncinya ya teman-teman. Kuasa. 14.
Perhatikan tabel berikut, makna yang tepat untuk melengkapi tabel di atas. Nah, kalau lihat di sini sudah ada al-baqi, sudah ada al-murad, yang kalau ada adalah al-muqaddim. Al-muqaddim itu artinya apa? Allah Maha mendahulukan. Allah Maha mendahului, berarti kita cari saja yang kata-kata yang familiar dengan dahulu ya. Jadi mendahului gini. Allah Maha mendahului. Allah yang Maha mematikan apa? Al-Mumit. Allah yang Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum. Allah yang Maha agung. Allah yang Maha agung. Al-Azim ya. Jadi Al-Muqaddim itu Allah yang Maha mendahului. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada memiliki pengertian ketetapan Allah sejak zaman ajali terhadap semua makhluknya, sedangkan qadar atau takdir memiliki pengertian segala ketentuan Allah yang berlaku terhadap semua makhluknya. Di bawah ini termasuk contoh qada adalah ya. Jadi di sini teman-teman, biasanya kan kita sudah familiar tuh dengan qada dan qadar. Nah, ini yang familiar itu adalah qada dan qadar dan penyebutannya, bukan qadar dan qada. Nah, itu kita bisa membuat, kita jadikan sebagai pengingat. Jadi qada. Nah, karena penyebutnya yang terdahulu berarti qada artinya apa? Ketetapan yang sudah ada sejak zaman azali, zaman terdahulu. Nah, jadi qada. Nah, kalau qadar berarti yang nggak terdahulu, artinya yang sudah terjadi ya. Jadi kuncinya adalah kita hafalkan saja arti dari qada. Qada itu adalah ketetapan yang sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman azali. Nah, dari mana kita bisa mengingatnya? Dari penyebutannya. Kan qada dulu baru qadar, qada dan qadar. Bukan qadar dan qada kan, jadi qada dan qadar. Jadi dahulu dulu qadanya yang dahulu ya. Begitu cara mengingatnya. Nah, sekarang contoh qadanya itu apa? Sarah menjadi juara kelas karena rajin belajar. Nah, ini kalau juara kelas itu gimana teman-teman? Bisa nggak diubah? Bisa ya. Jadi menjadi juara kelas itu adalah sudah menjadi ya. Sarah menjadi juara kelas berarti sudah kejadian. Berarti ini termasuk qadar, betul. Manusia tidak dapat menghindari dari kematian. Nah, ini ya masih ragu, kita cari dulu opsi yang lainnya. Faisal dapat membeli rumah dari hasil usahanya. Faisal dapat, karena dapat membeli berarti sudah terjadi kan, berarti ini qadar bukan qada. Zahra memiliki banyak teman karena sikap rahmanya. Memiliki banyak teman berarti sudah terjadi. Nah, ini tidak. Jadi contohnya adalah qadar. Jadi yang contohnya qada adalah manusia tidak dapat menghindari dari kematian. Begitu ya teman-teman. Oke, yang nomor 16. Qadar atau takdir dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq di bawah ini yang tepat adalah, nah sekarang kita sedikit ya tips untuk mengingat dari takdir mubrom dan mu'allaq. Nah, kita cukup menghafalkan salah satu saja. Contohnya tadi di sini disebutkan, ya, namanya takdir itu nanti definisinya ada dua, yaitu ada yang tidak dapat diubah, ada yang bisa diubah oleh manusia. Nah, jadi kita hafalkan salah satunya saja. Nah, pertama kan ada takdir mubrom dan mu'allaq. Nah, sekarang kita hafalkan saja yang mubrom. Mubrom itu yang nggak bisa dirubah oleh manusia, ya. Artinya ketentuan Allah mutlak. Nah, jadi kita hafalkan, berarti selain mubrom apa tadi? Mu'allaq. Mu'allaq itu berarti yang bisa diubah oleh manusia, gitu ya. Nah, mubrom apa teman-teman? Tidak bisa dirubah. Kalau mu'allaq bisa dirubah dengan usaha dari manusia. Nah, sekarang contoh takdir mu'allaq. Kita lihat yang A, ketetapan Allah sejak zaman azali, ya bagian takdir mu'allaq bukan ya. Jadi ini tadi adalah apa? Qada. B, ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah. Sedangkan tadi sudah disebutkan bahwasanya yang tidak dapat dirubah tadi apa? Takdir mubrom. Jadi ini juga bukan jawabannya. Yang C, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya. Nah, namanya takdir itu pasti apa namanya? Kepada semua makhluknya ya. Jadi ini bukan dari pengertian takdir mu'allaq. Yang D, ketentuan Allah kepada makhluknya yang berhubungan dengan usaha manusia ya. Iya. Jadi takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Contohnya miskin jadi kaya, sakit jadi sehat, belum
punya ilmu jadi pintar. Itu ya contoh-contoh dari takdir mu'allaq, tergantung usaha dari manusia. Yang ke-17, perhatikan ilustrasi cerita berikut. Ahmad adalah anak yang rajin mengaji. Dengan bimbingan ustadz dan ustadzanya, dia dapat menghafalkan Al-Quran juz 30 dengan fasih dan lancar. Ahmad ditunjuk gurunya untuk mewakili sekolah pada perlombaan musabaqah hifdzil Quran tingkat kecamatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan usahanya, akhirnya Ahmad menjadi juara 1 dan akan mewakili kecamatannya ke perlombaan di tingkat yang lebih tinggi. Ilustrasi cerita di atas merupakan contoh dari gimana teman-teman ini? Apa tadi yang berhubungan dengan usaha manusia? Takdir mu'allaq. Oke, next, nomor 18. Kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, saling menghargai, kepercayaan, pendapat, pandangan, dan kebiasaan orang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri disebut toleran, ya, toleransi. Biasanya itu kita sering mendengar toleransi. Dari mana ini kita mengenal toleransi? Dari isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Nomor 19, pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghormati perbedaan pendapat. Nah, jadi ini adalah yang harus dijawab adalah yang bukan, ya, yang bukan berarti yang jelek, ya, jadi yang bukan. Menghormati perbedaan pendapat. Nah, ini bagus ya, jadi ini kita pilih. Yang B. Tidak mengajak teman. Nah, ini juga termasuk sikap toleransi. Membuat kegaduhan di kelas untuk menarik perhatian guru. Nah, ini sikap yang tidak toleransi. Tidak mengganggu orang lain sedang melaksanakan ibadahnya. Jadi yang bukan sikap toleransi adalah yang C. Nomor 20. Dalam sebuah diskusi, apabila pendapat kita tidak disetujui oleh anggota diskusi yang lain, sikap kita sebaiknya. Nah, ini contoh lagi dari sikap toleransi, ya. Kalau ada diskusi, kemudian gimana sikap kita kalau seandainya pendapat kita tidak disetujui? Apakah A. Bersikap cuek selama diskusi? Wah, ini adalah sikap yang jelek, ya. Jadi jangan ditiru. B. Marah dan tidak ingin melanjutkan diskusi. Ini juga tidak boleh ditiru atau sikap yang jelek, ya. C. Tidak bersedia melaksanakan hasil keputusan diskusi. Wah, ini juga tidak boleh ditiru, teman-teman. D. Menerima dengan lapang dada hasil keputusan diskusi. Jadi kita harus legowo, ya. Legowo. Nah, nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang menunjukkan sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah, simpati itu teman-teman artinya adalah kecenderungan rasa untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Jadi orang lain semuanya dapat sesuatu baru, gitu ya. Nah, jadi kalau kita simpati, ya, ini sebenarnya dalam kebaikan, ya, maksudnya, ya. Kita tuh kayak senang gitu. Tapi biasanya simpati itu lebih banyak ke musibah. Contohnya ada teman kita yang waktunya ada jam kantin, uangnya hilang, gitu kan, ya. Nah, jadi kita harus bisa merasakan gimana coba kalau kita itu uangnya hilang pas waktunya ada jam kantin. Nah, akhirnya karena kita membayangkan itu terjadi pada diri kita, kan kasihan tuh. Nah, kita akhirnya tolong. Nah, itu namanya simpati, ya, kecenderungan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Oke, pernyataannya menunjukkan sikap simpati. Membantu korban bencana alam, ini simpati banget, ya. Menjenguk teman yang sakit, boleh. Mentaati peraturan sekolah, membantu orang tua. Jadi yang tepat adalah 1 dan 2. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Di dalam Al-Quran, perintah salat selalu diiringi dengan perintah zakat. Salah satu perintah salat dan zakat terdapat dalam Al-Quran surah, jadi yang tepat adalah P. An-Nisa ayat 77. Nomor 23. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Nah, kita bahas sekarang musafir. Musafir itu artinya orang yang melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah. Mukmin artinya orang yang beriman. Muslim artinya adalah orang yang selamat atau orang Islam, ya, muslim itu. Nomor 24. Pada akhir bulan Ramadan, keluarga Pak Udin bersiap membayar zakat fitrah. Pak Udin menanggung zakatnya dirinya dan keluarganya yang terdiri dari istri dan 3 orang anak. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Udin adalah, nah, di sini adalah kata kuncinya, teman-teman. Untuk 1 zakat fitrah itu adalah
ukurannya atau takarannya adalah 2,5 kilogram. Nah, ini dikalikan dengan berapa jiwa? Tadi disebutkan di soal ada Pak Udin, jadi ada 1 ya Pak Udin, kemudian istrinya ada 1, 2 dan 3 orang anaknya, berarti 1, 2 tambah 3 berarti 5. Ini dikalikan 5. Nah, jawabannya adalah 12,5. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 25. Orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari berhak menerima zakat. Orang tersebut disebut, nah kita bahas sekarang ya, fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, berarti tidak punya penghasilan, nah, dan tidak punya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, itu fakir. Tapi kalau miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, berarti apa teman-teman? Punya penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Itu kalau miskin. Sedangkan amil itu adalah orang yang mengelola zakat, yang menerima zakat kemudian membagikannya kepada yang berhak, dan adalah namanya amil. Kemudian gharim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Nah, berarti juga ada yang B, yaitu miskin. Selanjutnya nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan hikmah berzakat ditunjukkan pada nomor. Nah, hikmah zakat membersihkan harta dan jiwa. Ini betul ya, karena zakat artinya zakat itu setelah bahasanya mensucikan atau membersihkan. Mendorong manusia berjiwa sosial. Ini betul juga. Menyebabkan orang sulit untuk berhemat. Nah, salah ya, ungkapan rasa syukur kepada Allah ini juga betul. Paling betul adalah 1, 2, dan 3. Yang ada 3-nya itu jangan dipilih, berarti ini nggak usah dipilih, karena 3-nya nggak usah dipilih, jadi betul adalah yang C. 27. Kata yang mengandung pengertian pemberian kepada orang lain yang bersifat materi, yaitu harta benda sesuai kemampuan, disebut infak. Ada jawaban. Tujuan dakwah Nabi membuat mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Misi kedamaian dan sejarah hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab, tapi juga seluruh alam. Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Jadi rahmatan lil alam itulah pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Lil alam itu bagi alam semesta ya. Nomor 29. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah pertama memiliki nama asli Abdullah bin Abi Khufafah At-Taimi dan mendapat gelar ketika membenarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat Rasulullah tersebut adalah, nah jadi kalau sahabat yang menjadi khalifah pertama itu gurunya kan menjadi khalifah pertama, kemudian membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini pasti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena dari gelar As-Siddiq ini itu diperoleh ketika Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ya. Nomor 30. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga. Beliau memerintah selama 12 tahun. Di bawah ini termasuk jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, menurut Nabi palsu ini pada masanya Abu Bakar mendirikan beberapa madrasah, menentukan tahun baru Hijriyah, membukukan Al-Quran yang disebut mushaf. Jadi Utsman itu terkenal dengan membukukan Al-Quran. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Pada peristiwa hijrah, Ali bin Abi Thalib menggantikan titel Rasulullah. Padahal di luar rumah telah berkumpul pemuda-pemuda yang ingin menyakiti Rasulullah. Siapa yang patut sikap yang patut diteladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah pemberani ya, pemberani. Nomor kedua, Nabi Yunus alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala pembawa ajaran tauhid. Dakwah Nabi Yunus alaihissalam tidak dihiraukan oleh kaumnya, tapi dengan menyembah berhala. Kaum Nabi Yunus kaum Nabi Yunus ini bernama Ninawa. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak mengenal kata putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah
dan akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria walaupun usianya telah tua. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Zakaria adalah jadi yang harus kita teladani dari Nabi itu adalah yang bisa tadi ya. Nah, nomor 34, Nabi Yahya terkenal dengan Nabi yang teguh pendirian dalam bertakwa. Bersama ayahnya, Nabi Yahya menyampaikan dakwahnya kepada Raja Herodes yang melanggar larangan Allah. Ayah Nabi Yahya bernama Nabi Zakaria. Jadi di perketuan sejarah ya, jadi Nabi Zakaria itu adalah ayah dari Nabi Yahya. Kalau Nabi Ibrahim itu ayah dari Nabi Ismail. Seperti itu ya. Nomor 5, Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang beriman kepada Allah. Mereka bersembunyi untuk menjaga keyakinannya dan menghindari kejaran Raja Dakianus yang kejam. Allah menyelamatkan mereka dengan cara menidurkan di gua selama 309 tahun. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah Ashabul Kahfi di bawah ini yang tepat adalah beriman tentang memuasa, teguh menjaga keyakinannya, selalu sabar dalam bertakwa, melarikan diri dari raja yang kejam. Nah, seperti ini semuanya hampir-hampir mirip ya, cuman karena di soal itu ada kalimat menjaga keyakinannya, jadi yang paling tepat adalah teguh menjaga keyakinannya. Oke, itu tadi ABC. Sekarang kita ke soal IC. Nomor 36, Quran Surah Al-Kafirun diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, maka tergolong surat. Nah, teman-teman, Nabi sebelum hijrah itu kotanya di mana tempat tinggalnya? Di Mekah ya, kemudian hijrah ke kota Madinah atau Yasrib dulunya, dan sekarang dikenal dengan kota Madinah. Nah, sebelum hijrah itu Nabi tinggal di kota Mekah, makanya suratnya itu adalah surat Makkiyah. Nah, nih. Nomor 37, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, hari penerimaan amal berbagai manusia disebut yaumul. Nah, menimbang itu berarti mizan ya, mizan. Nah, kita tulis dengan mizan. Melakukan amal kebaikan harus dengan hati yang ikhlas. Kalau beramal itu harus ikhlas, teman-teman ya. Nomor 40, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kekal adalah arti dari Asmaul Husna. Berarti kira-kira Al-Muqaddim kah? Al-Muqaddim, Al-Muqtadir, As-Somad, Al-Baqi. Mana kira-kira? Al-Baqi ya. Kalau kekal itu Al-Baqi. Perasaan kebersamaan secara sosial hingga dapat merasakan perasaan orang lain disebut apa tadi di atas? Betul, simpati. Nomor 42, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila mencapai nisab disebut dengan zakat mal ya. Zakat mal. Nomor 43, pemberian barang atau jasa bersifat materi dan non materi kepada orang lain disebut sedekah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi harus bisa membedakan antara infak dan sedekah. Intinya kalau infak itu berupa materi saja atau harta ya, harta yang diberikan untuk keperluan di jalan Allah, yaitu untuk takwa mungkin gitu ya. Tetapi kalau sedekah itu boleh materi, seperti ketika ada orang yang memperbaiki jalan, kita turut membantu, namanya itu juga sedekah tenaga. Bahkan teman-teman, senyum pun itu jadi sedekah, betul? Tabassumuka fi akhi tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, gitu ya. Jadi kalau ada yang bersifat materi dan materi itu adalah disebut sedekah. Tapi kalau hanya bersifat materi saja itu infak. Nomor 44,
Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani sehingga mendapat gelar. Nah, ini teman-teman harus dipahami ya, maksud berani di sini bukan karena ada dua pemahaman. Kalau berani untuk berperang itu adalah gelarnya adalah namanya Asadullah, jadi pedangnya Allah ya. Gimana tulisannya? Asadullah. Nah ini. Tetapi kalau berani untuk menegakkan mana yang hak dan mana yang batil, nah jadi berani tidak tebang pilih ya. Jadi kalau yang benar ya dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Itu namanya dapat gelar Al-Faruq, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah kita ulang lagi ya. Kalau berani untuk berperang ya itu sangat kuat ya ketika berperang, itu namanya gelar Asadullah, pedangnya Allah artinya. Tapi kalau berani membedakan yang benar dan yang salah itu namanya Al-Faruq. Nah itu nanti tergantung konteks daripada soalnya, tapi lebih amannya mungkin Al-Faruq ya teman-teman ya kalau di sini, kalau apa namanya yang umum. Oke, selanjutnya kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi kira-kira Nabi Isa. Kalau Al-Quran Nabi siapa teman-teman? Nabi Muhammad. Kalau Zabur Nabi Daud. Kalau Taurat Nabi Musa. Oke, selesai yang esai. Sekarang kita ke uraian. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Sebutkan pokok-pokok isi kandungan surah Al-Kafirun teman-teman. Kalau soal Al-Kafirun itu intinya adalah toleransi. Jadi yang pertama adalah sikap toleransi antar agama sebatas kegiatan sosial. Jadi ya, apa lagi kira-kira? Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Begitu pula sebaliknya. Dan banyak lagi teman-teman ya, seperti itu. Nanti tinggal ingat saja. Lebih 7. Apakah perbedaan kiamat sugro dan kubro? Nah, kita harus ingat dulu ya. Biasanya seperti tadi triksnya adalah kita hafalkan saja yang salah satunya ya. Sugro kecil. Sugro itu kecil ya. Jadi kalau kiamat sugro itu adalah kita kerjakan di mana ini? Enaknya ya, kita kerjakan di sini ya. 47. Kalau kiamat sukro itu adalah hancurnya sebagian alam ya, hancurnya sebagian alam. Tapi kalau kubro itu hancurnya seluruh alam. Nah itu kubro. Nah ini kubro. Nah, sekarang ini 48 di sini. Apakah yang akan dilakukan jika akan mendapatkan prestasi? Nah ini apa yang akan dilakukan? Ini kalau ya yang paling minimal ya kita mengucapkan selamat lah ya, mengucapkan selamat. Kemudian kita juga boleh memberikan hadiah dan kita termotivasi untuk berprestasi juga. Banyak ya teman-teman ya. Oke, nomor 49. Sebutkan 3 macam zakat mal. Nah, ini boleh zakat apa namanya? Peternakan. Yang di dalamnya ada zakat kambing, zakat sapi, zakat unta. Ada yang namanya zakat niaga, ada yang namanya zakat emas dan perak. Dan ada yang namanya zakat pertanian ya, pertanian. Jadi boleh teman-teman ini ya. Yang lainnya ada zakat apa lagi? Ada zakat profesi ya, ada zakat rikas atau barang temuan. Nah itu ya. Selanjutnya yang terakhir nomor 50. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Isa. Nah mukjizat Nabi Isa di antaranya
Nah, di sini saya kasih warna biru saja ya. Nomor 50 di sini. Di antaranya adalah, nah ini, dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah ya. Kemudian apa? Dapat menyembuhkan orang buta atas izin Allah. Jadi kenapa kok akhirnya ada Isa Al-Masih ya? Jadi dulu ceritanya setiap ada orang buta, ada yang sakit, ketika sudah disentuh Nabi Isa, diusap gitu ya, Al-Masih kan namanya usap ya, Al-Masih itu sembuh. Nah akhirnya orang-orang diberikan gelar Al-Masih ya. Jadi ya, dapat menyembuhkan orang buta. Nah itu mungkin itu teman-teman untuk pembahasan materi PAI-nya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Dan jumpa lagi dengan video-video selanjutnya. Terima kasih.